mau kemana? Oh, saya dari bisa tahu langsung ya. Sehingga kita tidak melakukan find and match tadi dengan. Jadi ini softwarenya harus kita kembangkan sendiri ya untuk melakukan find and match tersebut. Karena kalau jumlah kendaraannya sedikit sih gampang kita manual kita, tapi kalau sudah banyak itu susah sekali ya melihatnya. Baik, itu survei yang ketiga ya yang bisa nanti kita bahas survei ini apa namanya lebih detail lagi. Jadi ini untuk yang survei plat nomor. Nah, berikutnya adalah survei yang saya jelaskan adalah on-board survei ya. On-board survei itu ini namanya. Jadi dari namanya kita tahu itu adalah survei yang dilakukan di atas geladak. Nah, namanya on-board ya. Geladak itu maksudnya apa? Nah, geladak apa? Board apa? Boardnya adalah board dari kendaraan. Nah, board dari kendaraan itu adalah apa? Sebuah angkutan umum. Nah, jadi kalau kita mau survei tentang karakteristik pengguna dari misalnya bis Surabaya, kita akan melakukan survei di atas bus tersebut. Ya, kita naik di atasnya, kita lakukan survei di atasnya, wawancara di atasnya. Itu kita lakukan sebagai on-board survei. Kalau kita ingin tahu tentang karakteristik dari penumpang kereta api, kita lakukan survei on-board ya naik kereta api tersebut. Informasi apa yang diperoleh ya tergantung kita ingin tahu apa ya, sehingga itu dilakukan di atas apa namanya geladak. Kalau yang tidak bisa dilakukan ya tapi sebetulnya bisa ya, cuma aneh ya. Pengen tahu pesawat, ya, nggak mungkin ada naik pesawat hanya untuk mensurvei orang-orang yang naik pesawat, tidak pernah ada, tidak pernah kejadian. Demikian pula naik kapal, kalau ferry masih mungkin ya, tapi kalau kapal liner yang jauh-jauh itu enggak susah seperti itu ya, tidak akan dilakukan. Mungkin bisa dilakukan di ruang tunggu ya, itu bisa kita lakukan di sana. Ya, bisa adalah di bis, kemudian angkot kota itu bisa dilakukan. Itu yang disebut sebagai buat survei. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Terus ini survei wawancara tepi jalan tadi adalah yang tertangkap adalah only trip data ya, mengganggu lalu lintas. Nah, ini mengganggu lalu lintas. Nah, mungkin sering dimodifikasi ya. Kalau untuk terbatas survei wawancara tepi jalan itu kita lakukan dengan cara mewawancari pengunjung pompa bensin. Nah, itu bisa ya. Cuma ya tentunya sampelnya adalah orang-orang yang hampir kehabisan bensin, kan gitu ya. Jadi mungkin agak akan berbeda dengan betul-betul secara random itu kita pilih dari jalan raya. Jadi ini akhirnya tidak random ya, karena ada orang yang beli bensin itu yang akan kita ambil sebagai sampel randomnya. Jadi walaupun ngambil sampel di itu random, tapi ya prinsip randomness-nya itu agak kurang ya, karena mengambil orang dari pompa bensin. Tapi ini jalan terakhir ya, kalau tidak bisa dilakukan apa namanya survei roadside interview akibat potensi gangguan lalu lintas ya, terus keterbatasan akses kepada sampel ya, terkait dengan harus koordinasi dengan kepolisian, ribet gitu ya. Mungkin ini alternatif yang bisa dilakukan. Terus kemudian survei plat nomor yang sudah saya jelaskan tadi, sangat mungkin terjadi error ya. Kenapa errornya? Ya, macam-macam ya. Errornya bisa pada saat membaca, kemudian pada saat menulis, datanya ditulis, misalnya Anda membaca plat nomor L sekian-sekian, terus Anda nulis L sekian-sekian, ini kemungkinan salah. Terus kemudian salah lagi ketika mengetik data yang Anda tulis itu. Ya.
mengetik itu mungkin juga salah. Jadi errornya banyak. Itu kalau kita nulis secara manual. Kalau direkam juga sama. Anda ngomong melihat mungkin salah, ngomong mungkin salah. Direkam pakai sound recorder gitu ya. L sekian sekian sekian, mungkin Anda yang ngomongkan sama yang Anda lihat itu bisa salah. Terus kemudian mendengarkan rekaman untuk diketik di dalam Excel misalnya ya, itu mungkin ada kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa bertumpuk ya. Itu yang perlu dicek nanti kebenaran, bisa sih dikontrol itu kesalahannya berapa persen gitu ya. Kemudian ini zaman sekarang bisa pakai video dengan kemampuan visual tinggi. Nah, ini juga apa namanya, perlu biaya yang lebih tinggi ya untuk men-capture apa namanya, plat nomor ya dengan kamera resolusi tinggi dan mengkonversi apa moving objek itu menjadi sebuah data yang bisa diproses di Excel. Kita bisa bayangkan mengcapture plat nomor bisa, tapi kita konversi ke angka dan huruf ya. Nah itu bisa dilakukan, cuma keterbatasannya sekali lagi itu tadi apa, kemungkinan saat di capture itu tidak jelas ya, masih mungkin tidak jelas. Kemudian huruf itu ya, kemungkinan kalau Anda pakai software OCR ya, OCR itu mengkonversi PDF menjadi ke huruf ya, sering salah kan, masih sering salah, harus cek lagi. Sama dengan itu, resolusi tinggi juga kemungkinan salah. Terus ketutup kendaraan yang lain, hujan ya, malam itu ada kemungkinan kesalahan-kesalahan juga walaupun kita pakai high resolution video. Tapi anyway itu semua bisa dipakai ya, karena kita di transportasi itu walaupun error masih aman-aman lah, tidak akan salah fatal. Berikutnya, jadi data modal speed dan trip assignment itu kayak apa? Ini contoh adalah revealed preference sama stated preference. Nah, apa sih bedanya revealed preference sama stated preference? Nanti kalau Anda browsing ya, terminologi ini banyak dipakai ya. Banyak sekali dipakai. TA juga banyak yang tentang ini ya. Kalau Anda tertarik, Anda juga bisa lihat ya, revealed preference dan stated preference. Nah, bedanya apa sih secara prinsipal? Nah, secara prinsipal revealed ini adalah sesuatu yang sudah ada. Ya, misalnya Anda ingin tahu karakteristik dari mengevaluasi karakteristik dan pelayanan dari Transmanggi ya, itu akan dilakukan pendekatan revealed prevalence. Karena apa? Barangnya sudah ada. Anda tinggal melakukan kajian terkait keinginan preference dari pengguna. Ya, pengguna yang mana? Pengguna yang sedang menggunakan atau pengguna yang belum menggunakan. Nah, gitu loh ya. Belum menggunakan itu artinya orang-orang yang masih tidak naik Transmanggi. Tapi kalau yang sedang menggunakan ya outbound survei yang dilakukan. Ya. Nah, tentunya pendekatan surveinya akan berbeda dalam hal formnya ya, karena yang satu itu belum pernah naik, yang satu sedang naik. Nah, ini bisa dilakukan sedikit modifikasi. Itu yang disebut dengan revealed preference. Ya. Itu prinsipnya. Sedangkan stated preference, itu prinsip yang membedakan dua teknik ini adalah kalau stated preference itu adalah barangnya itu belum ada. Gitu loh, barangnya belum ada. Contoh misalnya, saya ingin tahu pendapat masyarakat tentang kereta cepat Jakarta-Surabaya. Mana barangnya Jakarta-Surabaya? Nggak ada. Jadi Anda akan melakukan stated preference terkait dengan kereta cepat Jakarta-Surabaya tersebut. Ya, dengan cara menggali ya, sebanyak-banyak informasi, tanggapan, respon, keinginan masyarakat terhadap kereta cepat Jakarta-Surabaya tersebut. Sehingga nanti kita bisa menghitung kira-kira yang naik di kereta cepat Jakarta-Surabaya itu nanti berapa. Bisa ya, dengan cara survei stated preference tersebut ya kan. Karena kita tahu nanti
pangsanya siapa sih? Ternyata pangsa kereta cepat Surabaya Jakarta itu adalah orang-orang, salah satunya adalah pengendara atau pengguna angkutan udara, ya kan? Angkutan udara Jakarta Surabaya kan 1 jam 20 menit flightnya, tapi belum nunggu check-in-nya 1 jam sebelumnya, berarti 2 jam 20 menit. Belum menuju ke bandaranya, cukup jauh. Terus kemudian belum kalau keluar balik cukup jauh, dan juga nunggu bagasi misalnya. Jalan kaki keluar dari pesawat butuh waktu semua, mungkin bisa sampai 4 jam ya kalau naik pesawat Jakarta Surabaya itu. Nah, kalau ini kereta cepat 5 jam. Ya, tempatnya di tengah kota. Stasiunnya Jakartanya juga tengah kota, tidak perlu jauh sampai ke Cengkareng. Nah, ini pasar gitu loh. Jadi salah satu pasarnya Anda cari stated preference dari orang-orang yang menggunakan pesawat terbang tersebut, ya kan? Sehingga kita tahu berapa persen sih Jakarta Surabaya itu nanti yang tertarik menggunakan apa namanya, udara berubah menjadi apa namanya, kereta cepat tersebut. Ini yang bisa dipakai untuk kajian modal split ya, perubahan ya, seperti itu. Nah, itu beda prinsip antara revealed sama stated preference ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan dan pertanyaan-pertanyaan harus dikembangkan sendiri. Contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Pertanyaan kunci dalam kereta cepat tersebut misalnya. Pak, misalnya, kalau tarifnya Jakarta Surabaya itu sama dengan tarif pesawat, ya, kecepatannya lebih apa namanya, waktu tempuhnya 5 jam, apakah Anda mau misalnya? Mungkin tidak mau misalnya, karena tarifnya sama. Oh, bagus, pertanyaan berikutnya. Kalau tarifnya adalah misalnya 400.000, tapi waktunya bertambah 1 jam, bagaimana dibandingkan dengan pesawat tuh ya? Oh, mau. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya banyak alternatif-alternatif yang situasi yang mungkin akan terjadi, sehingga kita bisa mengidentifikasi kalau kereta cepat ini nanti tarifnya sekian, berapa orang yang tertarik. Kalau kereta cepat ini waktunya sekian, berapa yang tertarik, dan seterusnya. Jadi kita menganalisisnya dari sisi itu berdasarkan pada keinginan masyarakat. Itu banyak dipakai di jalan tol misalnya. Kalau tarif tolnya sekian, Bapak mau nggak naik? Kalau tarif tolnya sekian, Bapak mau nggak? Jadi angka-angkanya itu bervariasi mulai dari yang paling besar menuju ke kecil dan seterusnya, sehingga kita bisa tahu kalau tol ini tarifnya sekian loh, ini loh, tolmu jangan mahal-mahal. Kalau mahal ketemunya mobil yang masuk ke tolmu itu nggak besar segini, seperti itu ceritanya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, saya lanjut. Kemudian survei reveal preference ya. Reveal preference itu untuk mengetahui pada kondisi saat ini sudah saya jelaskan ya, secara tanpa teks tadi. Jadi kira-kira seperti itu intinya di penjelasannya untuk reveal preference ya. Kita bisa lihat sendiri jadi preference ya. Jadi mengetahui kondisi pemilihan rute atau moda apabila kondisi berubah-ubah ya. Misalnya ini bisa dilakukan untuk jalan. Kalau ada jalan lingkar, kira-kira Bapak mau pakai nggak? Kalau ada jalan tol, Bapak mau pakai nggak? Nah, gitu ya misalnya. Itu bisa dilakukan sebagai untuk pemilihan moda ya. Sorry, trip assignment ya. Pemilihan rute bisa dilakukan secara preference. Kalau ada tol mau nggak? Nah, bisa juga pemilihan moda tadi yang saya ceritakan, pesawat sama kereta. Bisa juga kendaraan pribadi, yaitu sepeda motor dengan angkutan umum, misalnya angkutan umum yang bagus. Misalnya kalau ada koridor, Surabaya ini sudah banyak koridor seperti rencana nanti bisnya Transmagi sama bis Surabaya itu ada, tarifnya murah. Kira-kira orang mau pakai mobil atau motor enggak? Nah, ini nanti banyak bisa diangkat sebagai
apa namanya kajian ya. Tentunya perlu dilengkapi dengan park and ride ya. Nggak mungkin bis itu menjangkau sampai rumah kita, itu nggak mungkin. Nah, pasti orang akan butuh dari rumah ke tempat penghentian terdekat ya, halte terdekat. Nah, itu perlu ya kita kaji. Misalnya Anda kalau pergi dari area Keputih itu paling terdekat itu ya di ITS itu. Jadi harus dipikirkan sekitar ITS itu ada sebuah tempat pemberhentian kendaraan park and ride, sehingga orang kalau mau bepergian, misalnya kalau kita ada orang ITS itu mau ke arah Surabaya Barat, misalnya ke daerah Lidah, ke kampus Nesa misalnya. Sekarang sih lebih enak pakai bis daripada naik mobil karena jauh macet ya. Naik bis tinggal duduk di situ sampai. Nah ini penting. Tapi bagaimana dengan aksesibilitas kembalinya? Anda bisa bayangkan misalnya naiknya, oke, saya turun di Ciputra Walk ya, Ciputra World ya, turun di Ciputra World, nge-mall di sana. Baliknya bagaimana? Untuk menuju halte berikutnya itu bagaimana? Apakah mudah? Nah ini ya, ini aksesibilitas dari si jalan kaki yang itu juga bisa menjadi kajian ya, dan seterusnya. Jadi kita tinjau halte demi halte ya, halte demi halte itu di mana saja, terus halte baliknya itu bagaimana, itu bisa kita kaji. Nanti kalau ternyata menyulitkan ya tentu akan orang masih enggan ya untuk menggunakan angkutan tersebut. Jadi perlu dilihat aksesibilitas haltenya. Oke, berikutnya adalah wawancara. Ini tadi contoh yang bisa ditunjukkan isinya. Misalnya ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup delicate ya, sangat apa namanya, bisa mungkin bagi sebagian orang ini pertanyaan yang banyak menyinggung ya, menyinggung sekali, kepo banget gitu bahasanya ya. Nah, itu kok nanya-nanya seperti ini, kok nanya harta kekayaan segala ya, sampai pengeluaran listrik ditanyai segala. Itu Anda bisa lihat itu contohnya ya, berapa anggota keluarga nih, berapa yang kerja, artinya kan yang nganggur berapa ya, anggota yang sekolah berapa, terus berapa yang jalan setiap hari, yang pakai mobil, pakai motor, yang pakai angkutan umum, pakai taksi, berapa anggota yang berjalan sehari sepeda motor, berapa yang menggunakan yang berjalan kaki listrik, kemudian apa kendaraan yang dimiliki keluarga, ini mobil berapa unit, sepeda motor berapa unit, sepeda pancal berapa unit. Nah ini ya, ini pendapatan belum ditanya, ini ada pendapatan juga ini mestinya. Pendapatan satu keluarga ini berapa, gabung tuh, kalau ada yang kerja dua ya berapa itu kerja. Nah ini profesi, kelihatan profesinya apa, kapan, sejak kapan tinggal di situ, sampai kapan menempati rumah tersebut, apakah Anda melakukan perjalanan hari ini, berapa kali perjalanan ya. Ini penting ya. Contoh misalnya ada orang yang saya itu jalan sehari itu bisa keluar masuk rumah 6 kali misalnya, karena antar anak ya sekolah, anaknya dua misalnya. Kadang mungkin anak antar istri, jadi bisa banyak ya perjalanannya. Ini nanti itu dipetakan dan diketahui data-datanya. Perjalanan utama berangkat, nah seperti ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Anda bisa cek sendiri, tapi ini tidak wajib ya, nanti dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan ya. Oke, terus apa lagi nih ya, ini deh, ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan sampling ya, berapa jumlah sampel, sebenarnya sudah ada standarnya ya. Kalau untuk apa namanya, matriks asal tujuan untuk home interview survei itu ada berapa persen gitu ya, dari memang standarnya beda-beda. Nanti bisa debatable, itu nanti bisa dicari, asal Anda menemukan salah satu sumber itu bisa dipakai ya, tidak rigid. Nah, juga bisa dilakukan dengan teori sampling ya. Jadi dari tingkat populasinya berapa, jumlah populasi berapa, tingkat kesalahan yang diharapkan berapa, maka kita bisa mendapatkan jumlah sampel yang minimal yaitu berapa. Nah, ini contoh
contoh dengan teknik rumusan Slovin ya bisa. Jadi rumusan jumlah sampling tidak hanya Slovin ya. Ada banyak sekali yang bisa dipakai untuk menentukan jumlah sampling terkait dengan home interview survei ini. Tapi ini salah satunya ya bisa dipakai. Karena kadang-kadang kalau ikuti standar itu banyak sekali. Misalnya diminta 1% dari penduduk. Anda bisa bayangkan 1% penduduk 1 juta. Itu kita punya, misalnya Surabaya itu punya 3 juta. 3 juta itu 1%-nya berapa? Anda bisa bayangkan itu. Banyak sekali. Nah, sehingga kalau kita pakai teori sampling itu relatif lebih sedikit nanti kita pengambilnya. Oke, berikutnya kalau tidak ada pertanyaan saya tunjukkan. Ya, ini contoh ya, roadside interview survey. Jadi kalau kita lihat tadi sekilas saya tunjukkan sebuah koridor Ahmad Yani, misalnya bisa koridor ini koridor tol, misalnya tolnya yang warna merah gitu ya, tol. Nah, terus ada warna biru itu adalah sungai yang membelah Surabaya ya, Kali Jagir, kemudian Kali Mas ya, terus Kali Batas, Kali Surabaya ya, Kali Surabaya itu cabang, Anda perlu tahu juga ya secara geografis ya. Jadi kita punya Sungai Brantas, Brantas itu bercabang menjadi 2 sungai. Sungainya di salah satunya adalah Sungai Surabaya dan Sungai Porong ya. Kali Surabaya itu ini Kali Surabaya. Ini Kali Surabaya. Ini Kali Surabaya ya. Ini Kali Surabaya. Ini Kali Surabaya ini terus kemudian cabangnya ini ke Kalimas, ini Kalimas, ini Kali Jati. Biar tahu juga sungai besar Surabaya. Oke, terus kemudian apa ini lokasi jalan-jalan yang terpotong screen line dan cordon line. Nah, screen line batas alam buat atau batasannya yang membagi wilayah ini batas alamnya tadi ini ya sungai ini batas alam. Nah, juga tol itu bisa jadi batas buatan ya buat wilayah karena tol itu karakteristiknya membatasi. Cordon line itu ini yang berwarna kuning ini cordon line. Nah, cordon line batas wilayah studi. Di survei-survei apa namanya roadside interview itu bisa dilakukan perpotongan antara screen line tersebut dengan cordon line tadi ya dengan ruas-ruas jalan. Nah, contoh ini di sini ya kita lakukan survei di titik-titik yang karena hampir pasti kalau orang yang melakukan perjalanan itu akan lewatnya tempat-tempat itu, misalnya jembatan di sungai atas itu pasti orang lewatnya kalau banyaknya di Mer itu ya, di Mer sama di mana di Jagir, kemudian di mana itu yang daerah Beratang itu ya tembusnya ke arah itu ke arah Prapen itu ya, itu pasti lantasnya lewat situ. Sedikit sekali yang lewat Taman Intan itu sedikit sekali ya. Jadi kita lihat karakteristik itu bisa tahu bahwa kurang yang sedang Surabaya pasti di sana. Jadi kita cari titik-titik gampang. Ya. Makanya orang kalau survei itu ambil aja di titik-titik yang sekitar jembatan yang besar. Roadside interview, iya ini juga pengulangan. Isinya apa? Origin, destination, purpose, apa itu ngapain aja ke sini ya? Tujuannya itu apa? Lalu lama perjalanan, kemudian berapa sering dia melakukan itu. Karena lama perjalanan dan juga jumlah yang kita temukan satu orang misalnya, Anda menangkap satu orang perjalanannya dari A ke B, berapa kali Anda melakukan perjalanan? Saya setiap hari lewat dan setiap hari ke sini. Itu beda dengan itu mas. Saya ini baru kali ini lewat. Nah,
Anda harus memberikan bobot dan orang yang seperti sampel yang kebetulan seperti itu. Ya, saya baru lewat. Mungkin jawabannya seperti itu. Terus kemudian ada juga yang saya setiap minggu Mas sih. Ada juga yang saya sehari 3 kali lewat sini. Nah itu ya, itu bobot. Harus Anda berikan bobot terkait dengan sampel yang seperti itu. Nilainya orang yang seperti itu kalau 3 kali sehari sekali, seminggu sekali, atau tidak pernah dan jarang baru kali itu bagaimana harus dibobotkannya. Nah, ini nanti di analisis apa namanya pembentukan matriksnya yang akan di sedikit dimodifikasi ya. Artinya kalau orang yang setiap hari sekali itu dikali 1 misalnya yang seperti itu. Nah kalau yang 3 hari sekali dikali 3, kalau 3 kali sehari kali 3, kalau seminggu sekali ya kali sepertujuh. Kalau jarang ya dikali mungkin jarang baru kali ya mungkin seperti 30 atau berapa. Jadi ada bobot untuk setting yang seperti itu. Teknisnya nanti kita lakukan analisis lebih lanjutnya. Ini apalagi barang yang dibawa, ini penting ya kalau barang ya, tidak hanya dari mana ke mana, tapi barangnya jenisnya apa, dan berapa tonasenya. Makanya detail sehingga nanti kita tahu, oh ternyata jalur sini itu banyak barang yang lewat itu tipenya ini. Apakah tipe golongan C yang sering merusak jalan itukah, atau industri produk-produk yang sifatnya high value ya. Nah ini nanti penting. Terus tujuannya kemana, dari mana, kita bisa memetakan. Ternyata kawasan ini memang betul jalan arteri primer yang penting karena semua barang-barang produksi dari seluruh wilayah Jawa Timur lewat sini misalnya. Itu bisa diindikasikan kalau Anda cari daerah yang menghubungkan pelabuhan ya. Nanti Anda bisa tahu banyak macam ya. Hasil bumi bisa jagung, jeruk, mangga. Jadi semuanya nanti bisa teridentifikasi, tahu nanti berapa sih freight-nya dan apa saja serta kemana gitu ya. Menuju mana. Oke, berikutnya apa ini? License plate. Ini saya sudah sampaikan dalam penjelasan di awal. Jadi license plate itu seperti apa? Apabila ramai bisa dengan video, dicatat di studio nanti nyatetnya. Nah, ini bisa kerja 2 kali ya. Nah, jadi survei lalu lintas juga sama ya. Sekarang kalau kita survei lalu lintas itu pakai video. Video itu bukan berarti lebih murah ya. Tidak, mahal juga udah video, terus tetap aja nanti yang mencatat ke survei lalu lintas maupun plat nomor itu dilakukan oleh orang surveyor yang di dalam ruangan. Sama aja. Bedanya malah ada tambahan untuk merekam video tersebut. Catatan pos untuk dicari padanan matching ya tadi yang find and match jadi ya dengan semua pos keluar. Jadi in and out itu nanti dicari yang in itu plat nomornya bagaimana. Jadi penting untuk yang input harus sama ya. Jangan sampai nulis L1234PK misalnya. Ada yang bilang L spasi 1234 spasi PK. Yang lain nulis L lu langsung L1234PK, ya itu tidak akan ketemu walaupun sama sebetulnya. Jadi penting menyeragamkan inputnya. Nah, tidak boleh, tidak usah pakai spasi. Ada juga yang kreatif dikasih strip. L strip 1234 strip PK. Nah ini malah ngaco. Jadi harus disamakan supaya find and match-nya itu benar nantinya di situ ya. Ini contoh ya. Ya, Anda bisa pakai software Excel, bisa modifikasi sendiri ya. Count if, bisa pakai count if, dan seterusnya. Ini teknis saja. Tentunya kalau Anda jago di programming ya bisa tidak pakai Excel ya, langsung bisa pakai kembangkan software sendiri. Nah, baik. Saya lanjut dengan slide berikutnya. Yang revealed preference ya. Untuk data pemilihan mau survei pemilihan rute atau moda yang belum ada ya, belum ada, sehingga di sini contoh-contohnya Anda bisa lihat
Misal akan dibangun tol baru, nah ini kan barangnya belum ada. Sebagai alternatif jalan arteri existing di provinsi A, survei dilakukan pada jalan tol existing di provinsi B, C, dan D. Karena apa? Di A nggak ada jalan tol. Nah, Anda bayangkan misalnya Anda mau bikin jalan tol di Papua. Nah, surveinya di mana? Ya jangan ke Papua saja. Ya. Ini bisa dilakukan di provinsi yang lain yang mungkin karakteristiknya berdekatan. Yaitu misalnya di provinsi B, C, atau D. Kalau Anda lakukan provinsi A, mungkin saja sampel Anda itu tidak paham jalan tol itu kayak apa ya. Kalau Anda mau di provinsi A boleh-boleh saja, tapi harus berikan dulu gambaran yang komplit ya, komplit terkait dengan ilustrasi jalan tol itu kayak apa, harus bayar dan seterusnya, itu harus diinformasikan dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan sampel dari provinsi A gitu ya. Contoh dulu kalau tol-tol yang lain di Indonesia ini basisnya itu sering banyak dari tol Jagorawi sama tol Surabaya ini ya, tol Surgem ini ya. Surgem itu paling awal itu ada dua, Jakarta Jagorawi sama yang di Surgem ini. Tahun 80-an sudah mulai dibangun ya. Lainnya basis perhitungannya menggunakan data-data ini ya. Awalnya memang Jagorawi sehingga tol Surabaya itu basis perhitungannya menggunakan data yang di sana. Jadi waktu nyusun tol di Surabaya basisnya ya orang-orang Jakarta. Ya. Kemudian pada masing provinsi ada dua pilihan jalan tol dan seterusnya itu ya. Survei karakteristik existing, waktu tempuh, panjang jalan dan tarif. Ya. Dia harus tahu nanti waktu tempuhnya berapa. Anda kalau lewat tol ini nanti bisa lebih hemat waktu berapa, gitu ya. Nah, dan tarifnya berapa? Anda dapat uh, lebih cepat tapi harus bayar. Kira-kira mau nggak? Ada trade off antara waktu dan kemauan dia bayar itu harus kita cari di sana. Seperti itu. Terus stated preference, nah ini contohnya akan dibangun jalan tol baru sebagai alternatif jalan existing, arteri existing. Nah, terus kemudian apa namanya jalan arteri existing data karakteristiknya masyarakat ini juga bisa untuk baru ya ternyata ya. Tapi yang jelas stated preference itu bisa untuk apa namanya keinginan ya. Kita berandai-andai ya, kita bisa melakukan yang berandai-andai terkait dengan ini yang baru ya. Sorry, tadi yang ini tadi adalah refill tuh terkait dengan apa namanya barang yang sudah ada, yaitu di tol yang BCD, di tol BCD itu sudah ada sehingga kita bisa tahu terkait dengan karakteristik dari area yang sudah memiliki jalan tol, sehingga kalau kita pakai di provinsi A datanya, jadi yang terjadi adalah kita menggunakan stated preference. Jadi yang misalnya kita ingin tahu jalan tol baru di provinsi A di Papua ya, Anda bisa tanya orang-orang di Papua, tapi tekniknya adalah yang di stated preference bukan revealed preference. Kalau yang di lokasi yang sudah ada tolnya yaitu BCD misalnya itu menggunakan teknik yang revealed preference ya. Sedangkan ini tadi yang stated preference yaitu nggak ada barangnya. Tadi tol di Papua misalnya, ya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua untuk mengetahui tol itu kayak apa sehingga kita bisa tidak misleading terkait dengan informasi keinginan masyarakat pemanfaatan jalan tol tersebut. Nah, ini bedanya di sana. Oke, berikutnya. Nah, ini demand tol Bali misalnya. Ini, jadi beberapa karakteristik itu macam-macam. Tol Bali itu unik ya. Kalau tol Bali itu mungkin bagi yang pernah ke Bali ya, bagi yang pernah ke Bali lewat tolnya itu tolnya pendek ya, tidak panjang dan apa namanya dia berada di atas laut ya. Tentunya demand-nya dari mana dia yang banyak? Demand-nya ya dari bandara kebanyakan, dari pelabuhan serta dari wisata hotel ya. Karena sekarang posisinya memang tolnya sudah agak sepi ya. Jadi ada masalah terkait dengan
utilisasi jalan tol tersebut. Karena apa? Jalan arterinya sudah tidak macet. Kalau dulu jalan tol ini menjadi alternatif yang bagus sekali, karena dulu sebelum ada underpass yang di mana itu di simpang siur istilahnya ya, itu menjadi alternatif yang sangat dinantikan ini. Tapi begitu simpang siur yang simpang 6 itu jadi underpass, udah tidak macet. Terus apalagi yang simpang underpass Ngurah Rai dibangun, udah lancar di sana. Ya. Jalan arterinya lancar. Dulu simpulnya ada 2 kemacetan di situ. Nah sekarang simpulnya diperbaiki. Nah, tolnya menjadi lebih sepi sekarang ya, karena apa? Jalan arterinya menjadi lancar. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kalau kita mau membangun jalan tol, sebetulnya kalau jalan arterinya itu macet karena apa? Harus diperbaiki dulu ya kan. Kalau sudah mentok ya, jalan arterinya udah nggak bisa diperbaiki, nggak bisa dilebarkan, simpulnya sudah bagus ya, tapi masih macet saja. Nah, ini perlu pikiran untuk jalan tol. Ya. Tapi kalau jalan arterinya ternyata bisa diselesaikan masalahnya. Nah, ini terjadinya di Bali ya. Bali tolnya sepi. Satu-satunya tol yang ada sepeda motor masuk di sana itu ya di Bali. Bahkan padahal itu motor sudah boleh masuk juga loh ya. Nah, jadi cukup sepi. Ini contoh ya, beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan. Ini contoh saja, Anda bebas ya untuk memodifikasi ya, tergantung kebutuhan. Ya. Ini kebetulan saya buat dulu untuk tol Bali ya. Jadi form visian driver dari wisata, hotel, villa ya. Ingin tahu sih orang-orang yang di hotel-hotel itu kemauannya untuk menggunakan tol itu berapa persen. Nah, ini kita dapat informasinya. Kita buat form yang seperti ini. Berikutnya, nah ini tadi kalau Anda lihat ini dari driver wisata hotel, karena yang tahu drivernya ya. Kalau di wisata itu yang tahu drivernya, si siapa wisatawan itu ya nurut saja dilewatkan mana, itu kan tergantung dia tahu karakteristik wisatawan kira-kira berapa persen sih yang naik tol sama yang tidak naik tol. Terus kemudian yang penumpang pesawat ya, kita juga kembangkan juga untuk pengisian penumpang pesawat. Jadi orang-orang yang naik pesawat itu ditanyai juga terkait dengan apa namanya, keinginan atau kemauan untuk menggunakan jalan tol. Jadi sebetulnya ini kita dapat studi terkait dengan kajian demand jalan tol yang cenderung turun. Itu kenapa ya, dan apa solusinya ya untuk jalan tol Bali tersebut. Jadi kita kembangkan form di sini untuk mencari berapa sih sekarang, berapa persen nih, nah, sehingga kita bisa tahu nanti berapa persen sebetulnya yang menggunakan tol dan masih menggunakan jalan arteri ya. Terus ini ya, penumpang pesawat kita bedakan, keberangkatan beda sama kedatangan beda, karena pasti beda karakteristiknya. Mungkin orang yang berangkat bisa banyak menggunakan tol, menjamin supaya lebih cepat ya. Nah, terus kemudian kalau yang kedatangan santai saja deh. Nah, ini. Tapi bisa juga yang kedatangan habis datang dia ditunggu orang di satu tempat. Nah, ini perlu mengatur. Jadi kita perlu membaginya menjadi 2 hal. Lalu untuk driver pelabuhan juga sama. Jadi karena di sana ada di tengah-tengah tol itu ada juga pelabuhan ya. Pelabuhan benua, di sana juga wisata. Kita perlu tahu juga karakteristik perjalanan dari dan menuju pelabuhan benua terkait wisata ya, terkait wisata. Terus kemudian ini contoh juga yang saya buat ketika melakukan kajian terkait dengan modeling untuk mengetahui demand angkutan antar mall ya di pemerintahan Kota Surabaya ya. Jadi kita kembangkan form sendiri, tujuannya kita mencari demand nanti yang antar mall ya. Nah, karena kita tahu bagaimana kita melakukan perencanaan angkutan umum misalnya. Rencananya melakukan angkutan umum ya semacam shuttle bus
dari mall ke mall. Nah, pertanyaannya mall Surabaya itu kan banyak. Mana yang mau dilayani? Nah, kan. Terus setelah mana yang mau dilayani, berapa frekuensi yang mau disediakan? Nah, Anda nggak bisa jawab itu sebelum kita tahu berapa sih orang yang mau menggunakan angkutan antar mall tersebut. Nah, kita coba kembangkan apa namanya questionnaire ya, dan kita lakukan survei kepada pengunjung mall yang ada di daerah yang menjadi target. Nah, ini contoh ya. Kita silakan Anda nanti bisa baca sendiri. Ini kebetulan kita dapat kajian dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Nah, oke, problem. Nah, problem dalam survei itu adalah penolakan, rejection dari sampel. Jangan menyerah ya. Rejection demi rejection pasti ada yang mau. Caranya bisa menghindari atau minimalkan rejection itu bisa kasih kenangan ya, bisa kasih pakai mainan apa atau ya yang sifatnya buah tangan gitu ya, sehingga orang eh, mau ya, bahkan berlomba-lomba misalnya wah dikasih pulpen, misalnya pulpen ada tulisan ITS-nya, mau banyak yang mau, oke ini mau ngisi, dapat pulpen, dapat gantungan kunci, dapat ya yang kecil-kecil, jangan mahal-mahal, mahal nanti bangkrut untuk lebih mahal hadiahnya daripada uh, hadiahnya daripada pengumpulan data survei per sampelnya. Terus perizinan, ya, perizinan ini harus dilalui ya, kita harus melakukan proses perizinan karena kita menggali informasi kepada masyarakat, itu harus kita dapatkan izinnya terlebih dahulu dari pemerintah setempat ya. Biasanya sih dinas eh, apa namanya, kalau di Surabaya itu pakai sepak ya, pakai sepak pol ya, isinya biar kerawanan sosial terjaga ya, jadi harus tahu isinya apa, keperluannya untuk apa, nggak boleh kita nanya-nanya orang tanpa izin. Penyusunan form yang tepat, nah ini penting ya, harus kita tahu apa yang mau kita cari di data tersebut. Terus jaminan jangan jadi duplikasi sampel. Nah, karena kita memberikan hadiah, akhirnya banyak yang mau lagi gitu. Nggak boleh ya. Kita harus punya mekanisme sendiri terkait duplikasi sampel. Ya. Jangan sampai kita dapat sampel yang sama 2 kali. Ya. Anda bisa tanya itu sudah pernah disurvei belum? Kan mungkin saja surveyornya ada 10 orang, tidak 1 hari, terus mungkin berikutnya ketemu orang yang sama, gitu ya. Tapi surveyornya beda. Nah ini apa caranya? Ya. Oke, perlu data untuk expand. Ya. Minimum sampel, perlu data untuk expand. Ya, saya kira 2 slide sudah selesai hari ini. Nah, ada pertanyaan yang perlu didiskusikan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kuliah saya akhiri. Selamat pagi. Iya, terima Terima kasih. kasih, Pak.